Shalom saudara, selamat berjumpa lagi dengan saya Arthur Sahetapi. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana kita memiliki rasa percaya penuh di dalam perikop tentang kematian Lazarus. Nah, di dalam program Jesus Way kali ini saudara-saudara, kita akan belajar apa yang Yesus ajarkan kepada kita di dalam Matius 17 ayat 24 sampai 27 tentang bea 2 dirham. Bagi beberapa orang sepertinya ini hanya berbicara tentang pajak. Tetapi kalau kita mau melihat lebih dalam, saudara-saudara, sebenarnya ini berbicara tentang sesuatu yang sangat dalam, yang memang ini justru nanti akan digenapi oleh Yesus. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa, biar supaya kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kita dan menerangi pikiran kita sehingga kita mampu memahami firman Tuhan dari sudut pandang Allah. Mari kita berdoa bersama, saudara-saudara. Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau belajar lebih lagi Tuhan Yesus mengenai Engkau dan apa yang Engkau lakukan, apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau ajarkan, dan apa yang akan Engkau genapi Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh memahami dengan benar Tuhan Yesus tanpa keliru. Dan tolong setiap telinga yang mendengarkan program ini juga boleh memahaminya Tuhan dan mengenal Engkau lebih lagi. Urapi mulut lidahku Tuhan, pakai untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Dan biarlah aku dapat berbicara dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan, berbicara dengan sederhana dan jelas, sehingga setiap orang dapat memahaminya. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, mari bersama kita membaca dari Matius 17 ayat 24 sampai 27. Saudara bisa mungkin membaca nanti dari apa yang ditampilkan di layar, ya. Di ayat 24, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Nah, saudara-saudara, seringkali setiap kali kita mendengarkan firman ini atau perikop ini, kita selalu atau beberapa orang selalu mengkaitkan ini dengan pajak-pajak terhadap yang harus dibayarkan kepada pemerintah, saudara-saudara. Tetapi sebenarnya perikop ini itu berbicara jauh lebih daripada itu. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di ayat 24, ini adalah pemungutan bea bait Allah, pajak bait Allah. Jadi pajak yang sudah ditetapkan di dalam aturan orang Yahudi yang harus dibayarkan setiap tahunnya kepada bait Allah, saudara-saudara. Nah, apa itu bea bait Allah atau bea 2 dirham, saudara-saudara? Nah, bea 2 dirham ini sudah ada dari zaman Musa ya dan zaman Nehemia. Kalau saudara perhatikan di Perjanjian Lama, sebenarnya ini adalah salah satu aturan yang diberikan Allah yang kemudian ditetapkan menjadi hukum Musa yang kemudian tercatat di dalam hukum Taurat yang harus dilakukan secara teratur oleh orang-orang Israel dalam ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, saudara-saudara, bea 2 dirham ini, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama itu disebut dengan bea penebusan nyawa atau bea biaya perdamaian atau uang perdamaian, saudara-saudara. Itu di zaman Musa dicatat di dalam Keluaran 30 ayat 13 sampai 16.
dan juga dicatat di dalam Nehemia 10 ayat 32 sampai 33. Nah, saudara-saudara, di zaman Musa biayanya itu setengah sikal. Di zaman Nehemia kemudian berubah ya sepertiga sikal. Nah, yang menjadi salah satu hal yang menjadi sangat menarik dari pajak bait Allah ini adalah saudara-saudara bahwa disebut sebagai uang perdamaian untuk nyawa orang-orang Israel. Dan beberapa aturan yang ditetapkan bahwa uang perdamaian ini ditetapkan untuk orang-orang yang masuk di dalam daftar sensus yang harus berumur 20 tahun ke atas. Nah, saudara-saudara, Petrus dan Yesus membayar ini, itu menunjukkan atau menjadi satu indikasi bahwa Petrus dan Yesus sudah berumur lebih dari 20 tahun. Ya. Nah, perhatikan saudara-saudara. Di dalam persyaratan ini, yang disebut sebagai uang perdamaian atau uang penebusan nyawa, saudara-saudara, ini dilakukan oleh semua orang Israel, ya, berumur di atas 20 tahun, dan mereka membayar dalam jumlah yang sama. Orang kaya membayar dalam jumlah yang sama, setengah sikal pada zaman Musa, sepertiga sikal pada zaman Nehemia, demikian pun orang miskin. Jadi orang miskin tidak membayar lebih, orang miskin tidak membayar kurang, orang kaya tidak membayar lebih, saudara-saudara. Nah, selanjutnya, saudara-saudara, jumlah persembahan ini ditentukan oleh Tuhan di zaman Yesus itu setengah sikal sama dengan 2 dirham. Nah, ini adalah pajak bait Allah yang dicatat di dalam aturan hukum Musa yang kemudian masuk di dalam hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, di Keluaran 30 ayat 16, kita lihat bersama, Keluaran 30 ayat 16, dikatakan, dan setelah uang perdamaian dipersembahkan kepada Allah, kemudian akan digunakan untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan, dan supaya bangsa Israel tahu bahwa mereka perlu mengadakan perdamaian bagi nyawa mereka. Nah, saudara-saudara, pada zaman Musa perdamaian ini hanya dilakukan 1 kali, tapi pada Nehemia itu dilakukan setiap tahun 1 kali, saudara-saudara. Ya. Nah, di zaman Yesus persembahan ini disebut dengan persembahan 2 dirham. Nah, saudara-saudara, pertanyaan petugas pajak kepada Petrus, apakah gurumu membayar bea 2 dirham itu? Apakah Yesus mau membayarkan pajak bait Allah ini dengan rela hati, saudara-saudara? Ya, Petrus menjawab di dalam Matius 70 di ayat 25 itu menjawab, memang membayar, ya. Jelas Tuhanku membayar, ya. Saudara-saudara bisa perhatikan di sana. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 18 terkait dengan bagaimana dia menghormati dan hukum Taurat. Dikatakan begini, saudara-saudara. Sebelum langit dan bumi ini lenyap, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, saudara-saudara, jadi kita harus mengerti bahwa Kristus memiliki satu pola pikir bahwa hukum Taurat itu harus ditegakkan sampai digenapi. Nah, saudara-saudara, Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Saudara bisa memperhatikan di Matius 5 ayat 17 sampai 48, ya. Saudara-saudara, bea 2 dirham ini adalah bagian dari aturan Musa, ya, yang tercatat di dalam hukum Taurat. Dan menurut Ibrani 10 ayat 1, kalau saudara-saudara bisa perhatikan bersama, Ibrani 10 ayat 1 dikatakan di sana, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Nah, ini saudara-saudara, perikop ini atau ayat di Ibrani 10 ayat 1 ini akan menjadi kunci untuk kita memahami bagaimana Yesus terkait dengan hukum Taurat dan bagaimana bahwa Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Nah, saudara perhatikan, korban yang diberikan melalui bea perdamaian atau bea penebusan nyawa ini harus diserahkan, saudara-saudara, setiap tahun 1 kali. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ini harus dilakukan terus-menerus? Nah, jawabannya adalah sebab hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalam persembahan itu. Artinya apa? Artinya bahwa hukum Taurat hanya bisa menjanjikan sesuatu, ya,
tetapi bukan menjadi pokok dari keselamatan itu sendiri, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Matius 5 ayat 17, Yesus berkata begini, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya." Nah, saudara-saudara, dengan cara membayar bea 2 dirham ini adalah cara Yesus untuk menunjukkan kepada orang Yahudi, ya, bahwa dia menghormati hukum Taurat dan bagaimana juga seharusnya dia mentaati hukum Taurat itu sendiri, saudara-saudara. Kita harus memahami, saudara-saudara, adalah penting bagi bangsa Israel untuk bisa melihat dan mengerti bahwa Yesus ini juga menerima dan mentaati hukum Taurat atau hukum Musa, ya. Karena pada sisi lain juga Yesus sedang berusaha untuk menunjukkan bagaimana gambaran persembahan untuk perdamaian Allah yang nantinya akan dilakukan oleh Yesus sendiri, yang menjadi jalan perdamaian, penebusan nyawa bagi orang-orang Israel, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ini yang disebutkan bahwa Kristus itu nantinya adalah akan menghadirkan hakikat dari pokok keselamatan itu sendiri, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 1 tadi. Nah, saudara-saudara, sekarang kita perhatikan apa yang ada di dalam Ibrani 9. Ibrani 9 ayat 12, 13, dan 14. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Ibrani 9 ayat 12, 13, dan 14. "Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda dapat menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup." Nah, ini dia saudara-saudara yang menjadi jawaban dari Ibrani 10 ayat 1, bahwa hukum Taurat adalah hanya sebuah hukum yang bisa menghadirkan hukum tanpa menghadirkan hakikat dari pokok keselamatan itu sendiri, saudara-saudara. Penebusan yang menjadi aturan di dalam hukum Taurat yang harus dibayarkan melalui bea 2 dirham setiap tahunnya satu kali, itu nantinya akan digenapi oleh Yesus melalui korban yang sempurna dengan darahnya yang akan dicurahkan untuk penebusan nyawa orang-orang Israel. Nah, saudara-saudara, inilah yang disebut dengan sebuah penebusan yang sah, sebuah penyelamatan yang sah, sebuah pokok keselamatan yang dinanti-nantikan, yang tergenapi, saudara-saudara. Ini adalah pokok persembahan yang dikatakan sungguh mengandung hakikat dan pokok keselamatan itu sendiri. Saudara-saudara, pajak penebusan nyawa yang sebenarnya dan yang sempurna itu harus dilakukan melalui darah. Karena tanpa darah tidak ada pengampunan, saudara-saudara. Itu sebabnya di dalam hukum Taurat segala sesuatu harus disucikan dengan darah. Saudara bisa memperhatikan ini di dalam Ibrani 9 ayat 22. Selanjutnya, saudara-saudara, kita perhatikan, dapatkah kita bayangkan ya betapa mahal biaya penebusan nyawa ini sampai-sampai pajak bait Allah ini wajib bagi orang Israel. Saudara bayangkan betapa banyak domba, betapa banyak minyak, serta jubah imam kepala yang disiapkan untuk proses penebusan ini. Jika saudara perhatikan di dalam Keluaran 26, ya, di sana itu akan dicatat bagaimana secara detail jubah-jubah imam yang harus disiapkan, yang nilainya itu sangat mahal, saudara-saudara. Nah, semuanya ini adalah suatu ketetapan yang harus disediakan menurut hukum Taurat di dalam imam-imam melakukan pelayanannya di dalam bait Allah. Nah, untuk mengenapi semua ini, persembahan 2 dirham atau setengah sikal atau sepertiga sikal pada zaman Nehemia itulah yang akan dipakai untuk mempersiapkan segala sesuatunya ini. Baik jubah imam termasuk dengan korban-korban yang harus disiapkan, saudara-saudara.
Nah, saudara-saudara bisa memperhatikan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan ayat 18 begini. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara di ayat 18. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, di ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, ayat yang sejajar dengan ayat 23 itu dikatakan begini, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dengan benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ini berbicara atau merujuk kepada darah Kristus, saudara-saudara, yang nantinya akan menjadi satu persembahan sempurna yang menurut firman Allah dikatakan yang nilainya lebih mahal daripada emas, perak, ya, dan mempunyai nilai kekekalan dan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang ditebusnya. Saudara-saudara, jelas bahwa penggambaran dari bea 2 dirham, penggambaran dari persembahan bea penebusan nyawa atau biaya perdamaian yang nilainya setengah sikal pada zaman Musa dan sepertiga sikal pada zaman Nehemia adalah bukan satu bentuk persembahan yang sembarang orang bisa melakukannya, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang diatur bahwa untuk siapa yang boleh terlibat di dalam hal itu. Nah, saudara-saudara, karena sifatnya kekal, dilakukan hanya satu kali di atas kayu salib, ya. Nah, itulah yang menunjukkan bagaimana spesialnya, khususnya dari darah Yesus yang menjadi biaya, tanda kutip, penebusan yang mahal itu, saudara-saudara. Saudara, bagaimana kita memahami penjelasan Yesus pada Matius 17 ayat 25 ini? Saudara, kalau membaca di ayat 25, di sana Yesus bertanya, siapa yang membayar pajak, kepada siapa raja dunia ini menagih pajak? Apakah bangsa asing atau orang bangsa lain atau bangsa sendiri? Dijawab oleh Petrus bahwa yang dia seorang raja dunia itu harus menagih pajak terhadap bangsa asing. Dan kemudian Yesus mengatakan bahwa kalau begitu bebaslah rakyatnya. Saudara-saudara bisa melihat indikasi ini, pertanyaan yang diajukan Yesus kepada Petrus ini sebenarnya sedang merujuk bahwa Yesus itu sedang memberikan satu pemahaman kepada Yesus memberikan pemahaman kepada Petrus tentang apa yang nantinya akan dia lakukan, saudara-saudara. Lalu yang menjadi pertanyaan, jika pajak itu ditagih oleh raja menagih orang asing, nah sendiri kalau begitu bagaimana dengan Yesus sendiri? Apa yang Yesus pandang dari orang asing yang akan ditagih, yang akan menjadi sasaran pajak dari seorang raja? Saudara-saudara, bagaimana status orang asing di mata Allah, ini penting untuk kita pahami agar kita bisa mengerti bagaimana pola pikir Kristus di dalam memberikan pemahaman kepada Petrus dengan pertanyaan tadi. Apakah seorang raja menagih pajak terhadap bangsa asing atau dari bangsanya sendiri? Saudara-saudara, di Imamat 24 ayat 22 adalah salah satu ayat yang menunjukkan atau mengajarkan kepada kita bagaimana cara pandang Allah terhadap orang-orang asing di luar orang Yahudi, bagaimana orang-orang asing itu ketika mereka ada di antara orang Yahudi, atau bagaimana orang-orang asing itu ketika mereka mau menghampiri Allah Israel yang mereka dengar. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara perhatikan di Imamat 24 ayat 22, saudara bisa membacanya di sana, dan ayat itu berbunyi seperti ini, saudara-saudara. Satu hukum berlaku bagi kamu. Ini ditujukan kepada bangsa Israel. Satu hukum berlaku bagi kamu, tetapi baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi ternyata, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, orang Israel tidak bisa menganggap diri mereka spesial. Sebab Allah menetapkan satu hukum yang harus diberlakukan juga terhadap bangsa asing. Dengan begitu, Israel dan bangsa asing di mata Allah mempunyai satu posisi yang sama. Bahwa mereka adalah bangsa yang juga harus hidup di bawah ketentuan dan aturan atau hukum-hukum Allah. Nah, saudara-saudara,
di Bilangan 15 ayat 15 dikatakan begini. Bilangan 15 ayat 15. Harus ada satu ketetapan bagi kamu, bangsa Israel dan bangsa asing. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, penebusan yang dilakukan oleh seorang raja, yang ketika Yesus menjawab Petrus, siapa yang harus ditebus oleh seorang raja? Apakah orang asing atau rakyatnya sendiri? Ketika Yesus menjawab orang asing, kalau begitu, bebaslah rakyatnya sendiri. Karena itu Yesus mau memberikan penggambaran ini lebih jelas ya. Kemudian ini dapat kita pahami dengan membaca apa yang tercatat di dalam Perjanjian Lama ini, saudara-saudara. Bahwa kamu orang Israel dan orang asing itu harus sama di hadapan Tuhan. Karena bagi mereka berlaku satu hukum dan ketetapan yang sama ditetapkan oleh Allah. Saudara bisa memperhatikan di Ulangan 10 ayat 19. Sama-sama kita membuka saudara-saudara di Ulangan 10 ayat 19. Nah, di sini firman Tuhan di Perjanjian Lama ini mengatakan, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Sebab dahulu, kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Saudara-saudara, bagaimana kita memperlakukan orang asing, bagaimana seorang raja memperlakukan orang asing, itu menjadi satu poin penting di hadapan Yesus, saudara-saudara. Karena itu penting bagi Yesus untuk membuat Petrus memahami bahwa Allah yang disembah, atau Allah yang melakukan penebusan di dalam penebusan nyawa, Allah yang melakukan penebusan di dalam penebusan perdamaian itu, melalui persembahan yang harus diserahkan oleh orang Israel, melalui bea 2 dirham, persembahan dalam bait Allah ini, saudara-saudara, ini mempunyai satu pola pikir bahwa orang Israel yang lebih dahulu menerima ketetapan itu, juga mendapat tidak bisa menganggap dirinya spesial, sebab orang asing mendapat aturan yang sama dan ketetapan yang sama, dan juga mereka boleh mendapatkan penebusan nyawa yang dilakukan oleh Allah, saudara-saudara. Nah itu saudara-saudara, saudara bisa memperhatikan selanjutnya siapa yang dimaksud di dalam, siapakah yang Yesus maksud dengan orang asing di dalam Matius 25 yang tercatat tadi, saudara-saudara. Saudara perhatikan sekarang Efesus 2 ayat 17. Efesus 2 ayat 17. Saudara bisa bersama memperhatikan di layar. Ya. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Saudara-saudara, ini juga jelas memberikan satu indikasi bahwa Allah ini datang bukan hanya kepada bangsa Israel sendiri, tetapi juga kepada bangsa asing, bangsa yang jauh, bangsa yang tidak pernah mendengar juru selamat, saudara-saudara. Nah, karena itu, saudara-saudara, itu sebabnya saya mengatakan dari awal bahwa bea 2 dirham ini bukan hanya sebuah mujizat sederhana yang sering dibicarakan oleh banyak orang tanpa jauh memahami lebih dalam. Karena kalau kita mau meneliti lebih jauh, saudara-saudara, bea 2 dirham ini sebenarnya berbicara juga menyangkut tentang biaya penebusan nyawa yang harus dilakukan setiap orang Israel, dan juga biaya perdamaian atas nyawa-nyawa mereka. Karena mereka telah melakukan begitu banyak dosa dan kejahatan di mata Allah, sehingga ini adalah hukum yang wajib dilakukan 1 tahun 1 kali. Nah ini adalah saudara-saudara penggambaran yang saya katakan bahwa nantinya Kristus akan memberikan pokok penebusan, pokok keselamatan itu sendiri yang tidak sanggup dilakukan oleh hukum Taurat. Yang hukum Taurat tuntut harus lakukan 1 tahun 1 kali berulang-ulang terus-menerus. Tetapi Kristus nantinya hanya akan menebusnya, menumpahkan darahnya, membiarkan tubuhnya tercabik-cabik 1 kali, saudara-saudara, untuk selama-lamanya, untuk menebus umat manusia, mereka yang jauh, mereka yang dekat, mereka bangsa Israel atau bangsa asing, atau bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Dia sekalipun. Itu sebabnya saudara-saudara, perikop ini menjadi satu perikop, sebenarnya perikop yang besar, yang kalau kita mau teliti, ini sungguh-sungguh berbicara tentang pokok keselamatan yang akan dilakukan oleh Kristus. Saudara-saudara, di dalam Yesaya 9 ayat 6 dikatakan,
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Di mata Raja Damai, saudara-saudara, tidak ada orang asing atau khusus hanya orang Israel. Keselamatan ini ditawarkan kepada semua bangsa, tapi pertama-tama terhadap bangsa Israel. Di zaman pelayanan Yesus, saudara-saudara, banyak orang asing atau bangsa lain yang menjadi percaya kepada Yesus dan menyembah Allah. Saudara bisa membaca itu di dalam kitab-kitab Injil dan bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang yang bukan orang Yahudi asli. Di dalam Yohanes 5 ayat 24, saudara-saudara bisa baca bersama saya. Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, saudara-saudara. Nah, ini juga saudara-saudara bisa lihat contohnya pada perwira Romawi. Ya, perwira Roma yang kemudian menjadi percaya kepada Kristus karena berita yang dia dengar, kabar yang dia dengar tentang ajaibnya nama itu, saudara-saudara. Nah, inilah pajak penebusan nyawa yang dikatakan bahwa akan membebaskan rakyatnya. Bukan hanya saja rakyat bangsa Israel, tetapi juga terhadap bangsa-bangsa asing yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, selanjutnya, saudara-saudara, perkataan supaya kita jangan menjadi sandungan yang tertulis di dalam Matius tadi, ya, dalam bahasa Yunani itu disebut dengan skandalon atau skandal, yang berarti suatu halangan yang dapat menyebabkan kejatuhan atau suatu kesulitan dasar bagi orang itu untuk menjadi percaya. Nah, saudara-saudara, Kristus mementingkan hal ini. Itu sebabnya di dalam beberapa perikop atau di dalam beberapa literatur saya pernah membaca bahwa Yesus itu sebenarnya merasa seperti terpaksa untuk membayar. Saya sedikit mau mengkoreksi bagian itu karena saya merasa bahwa Kristus tidak mungkin terpaksa. Sebab apa? Sebab dia tahu bahwa kehadirannya adalah untuk penggenapan dari apa yang dilakukan di dalam budaya atau yang tercatat di dalam hukum Musa itu. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kata skandalon itu atau sesuatu yang bisa menyebabkan kejatuhan, yang membuat orang sulit menjadi percaya. Saudara-saudara tahu bahwa kehadiran Kristus di tengah-tengah bangsa Yahudi untuk memberitakan kabar sukacita dan damai sejahtera atau tentang kabar kerajaan Allah yang sudah dekat ini, saudara-saudara, itu ditolak oleh banyak orang Yahudi, ditolak oleh bangsanya sendiri, bahkan hingga saat ini. Nah, saudara-saudara, Kristus perlu untuk membuktikan kepada orang Yahudi dan juga kepada para rabi yang melakukan penagihan dari pajak bait Allah ini. Mereka perlu menyaksikan bahwa Kristus ini menghormati dan menghargai hukum Taurat yang diajarkan, saudara-saudara. Bahwa hukum Taurat ini adalah sesuatu yang penting bagi Kristus. Karena jika bangsa Yahudi atau para rabi ini melihat bagaimana Kristus menghargai hukum Taurat, tentu ini akan menolong Kristus, mempermudah Kristus, atau paling tidak membuat situasinya menjadi lebih sulit di dalam melayani atau menyampaikan kabar keselamatan yang secara khusus kepada bangsa Israel, saudara-saudara. Karena jika Yesus tidak mau membayar itu, maka tentu ini akan menjadi suatu kesulitan dasar bagi orang Yahudi dan para rabi yang sudah pada dasarnya menolak Kristus itu. Mereka akan mempunyai alasan untuk makin menolak Kristus dan makin mempunyai alasan untuk menganiaya Kristus, saudara-saudara. Saudara bisa melihat bagaimana bahwa ketika Yesus menunjukkan bukti ini saja bahwa dia menghormati hukum Taurat, orang-orang Yahudi dan para rabi tetap menolak dia. Nah, jadi saudara-saudara, jika kita mau perhatikan percakapan tentang Yesus, tentang siapa yang harus ditebus oleh raja dan supaya ini pajak ini wajib untuk dibayarkan agar orang itu tidak menjadi sandungan. Ini adalah sesuatu bagian yang penting, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, sebenarnya hal ini sudah dibicarakan dari Matius 16 ayat 23 ketika Yesus melakukan pelayanan di Kaisarea, ya, di Filipi, saudara-saudara.
Nah, pada pasal ini, di ayat-ayat sebelumnya, Yesus sudah mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, pada waktu Petrus mendengar hal itu, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu." Saudara-saudara, sikap Petrus ini membuat Yesus berkata, "Enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku. Engkau bukan memperhatikan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Selain itu, saudara-saudara, membayar pajak penebusan nyawa ini adalah gambaran dari penebusan, ya, dari rencana salib yang akan terjadi nanti, dan hal ini belum dipahami oleh Petrus, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Matius 17 ya, di ayat 22 dan 23, Yesus kembali berkata kepada murid-muridnya bahwa ia akan diserahkan dalam tangan manusia, bahwa dia akan dibunuh, dan bahwa dia juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi pada dasarnya, saudara-saudara, melalui perikop-perikop itu, Yesus sedang mengajar kepada Petrus untuk berpikir dan memikirkan apa yang menjadi rencana Allah yang pada saat itu belum dapat dimengerti oleh Petrus sepenuhnya, saudara-saudara. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, lalu apa kaitannya dengan kalimat yang dikatakan oleh Yesus supaya jangan menjadi batu sandungan? Saudara, dengan membayar bea 2 dirham, ya, atau bea penebusan nyawa ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini akan menjadi kesaksian bagi para tua-tua Yahudi, orang Farisi, dan juga para ahli Taurat, bagaimana Yesus ini tidak menentang hukum Taurat. Sebaliknya justru Yesus datang, saudara-saudara, untuk menggenapinya. Nah, jika Yesus melakukan ini, tentu ini akan menolong Yesus di dalam situasinya untuk melayani bangsa Yahudi, saudara-saudara. Saudara-saudara, sebaliknya kalau Yesus tidak membayar, ya, jika Yesus tidak membayar bea 2 dirham ini, tentu bukan hanya Yesus yang mengalami kesulitan, tetapi para rasul yang akan diutus nantinya pun akan mudah ditolak. Sebab apa? Sebab sang guru tidak menghormati hukum Taurat itu sendiri. Nah, saudara-saudara, lebih daripada itu, ya, saudara, kita perhatikan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa membayar pajak penebusan nyawa ini adalah satu gambaran dari penebusan di dalam rencana salib yang nantinya akan dilakukan oleh Kristus. Dan saudara-saudara, itu tercatat, kalau saudara perhatikan di Matius 16 ayat 18, Petrus belum memahami hal itu. Nah, pertanyaan yang dilontarkan oleh para rabi ketika mereka menagih bea 2 dirham itu, apakah gurumu juga membayar bea 2 dirham? Itu akan terdengar seperti sebuah pertanyaan sindiran, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau coba ganti kalimatnya menjadi seperti ini, apakah Yesus mau membayar uang perdamaian? Apakah Yesus mau membayar penebusan nyawa? Saudara-saudara, ini akan dengan jelas mudah kita menjawabnya. Karena jawabannya, ya, tentu dia membayarnya. Ketika Petrus menjawab, ya, dia membayarnya. Saudara-saudara, yang terjadi itu bukan hanya mengenai bea 2 dirham itu, tetapi yang sesungguhnya akan terjadi, ya, Yesus akan membayar penebusan nyawa itu. Yesus akan membayar biaya perdamaian itu dengan Allah melalui darahnya, saudara-saudara. Nah, saudara bisa memahami, saya berharap saudara bisa memahami, karena bea 2 dirham itu disejajarkan dengan makna yang sama dengan bea penebusan nyawa atau bea perdamaian. Jadi ketika ditanya apakah gurumu membayar bea 2 dirham, pertanyaan itu akan menjadi seperti apakah gurumu membayar bea perdamaian, apakah gurumu membayar bea penebusan nyawa. Dan kalau saudara memahami ini, dan saudara akan dapat menjawab bahwa benar Yesus membayar bea penebusan nyawa itu. Saudara-saudara, bea 2 dirham atau uang penebusan itu adalah barang yang fana. Tetapi Kristus akan membayarnya dengan darahnya yang mahal, yang dikatakan oleh firman Allah, darah yang tidak bercacat, saudara-saudara. Dan darah itu hanya akan ditumpahkan satu kali
penebusan itu akan dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Saudara, ini adalah satu perikop yang menurut saya satu perikop penting yang seringkali terlewati, karena kita hanya seringkali orang akan melihat bahwa ini adalah sebuah mujizat kecil. Bagaimana seseorang bisa menemukan koin di dalam mulut ikan. Sama seperti mujizat-mujizat lain. Tetapi saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah itu bekerja sangat dalam. Allah tidak pernah bekerja secara dangkal, saudara-saudara. Dia bekerja sangat dalam dan memberikan pesan yang kekal, saudara-saudara. Memberikan satu pesan yang akan dimengerti oleh semua orang. Sebab apa? Sebab dialah yang menjadi pokok keselamatan yang dikatakan digambarkan oleh hukum Taurat. Tetapi bukan gambaran dari pokok keselamatan itu sendiri. Nah, Kristus datang menumpahkan darahnya, membayar uang perdamaian, membayar uang penebusan nyawa, saudara-saudara, dengan darahnya yang mahal yang tidak bercacat itu, dan hanya dilakukan satu kali untuk selama-lamanya, baik bagi bangsa Israel maupun bangsa asing, baik bagi mereka yang dekat maupun mereka yang jauh, saudara-saudara. Saudara, ini bagi saya adalah suatu keajaiban. Bagaimana Kristus bekerja secara ajaib, memberikan satu pemahaman dalam satu peristiwa. Karena itu, saudara-saudara, kita itu penting untuk mengambil waktu dan menyelidiki sungguh-sungguh, menyelidiki lebih dalam setiap perkataan-perkataan yang Yesus katakan di dalam firman Allah. Karena kita akan menemukan ada banyak hal yang tadinya kita pikir itu satu pesan dangkal, ternyata ini satu pesan dalam, dan pesan ini adalah justru menjadi satu pokok iman di dalam kekristenan, saudara-saudara. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, mari bersama kita membaca ayat ini. Saudara-saudara, 1 Korintus 6 ayat 20, saudara-saudara mungkin bisa membacanya di rumah dan juga bisa membacanya melalui layar yang akan ditampilkan. Ini dia, saudara-saudara. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, saudara-saudara. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, bea perdamaian, bea penebusan nyawa yang dibayarkan oleh Kristus telah lunas dibayar. Karena itu kita wajib, kita yang percaya dengan hati dan yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, wajib untuk memuliakan Allah dengan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Saya berharap kita dapat terus tumbuh bersama dan memberikan hati yang tulus di dalam mendengarkan setiap firman Tuhan, dan kemudian kita mau menyelidiki untuk memastikan bahwa apa yang kita dengar itu benar atau tidak. Saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara-saudara dalam waktu dan minggu-minggu yang saudara jalankan. Terima kasih. Sampai jumpa, saudara-saudara.